Langsung aja langkah pertama kita siapkan wadah, dan di sini aku ada 1 siung bawang putih yang udah aku haluskan. Lanjut kita masukkan 4 buah atau 4 potong tahu putih seperti ini. Untuk ukurannya kalian bisa lihat sendiri ya. Lanjut kita masukkan 1 bungkus Royco ayam seperti ini. Kalian boleh menggunakan yang rasa sapi juga. Lanjut kita masukkan 1 butir telur, kita pecah lepas aja. Dan di sini aku ada garam, kita masukin seujung sendok teh atau 1/4 sendok teh. Dan di sini aku ada lada hitam, kalian boleh menggunakan lada putih juga. Langsung aja kita masukkan secukupnya. Saran aku beli yang ada gilingannya seperti ini ya, biar lebih hemat lagi. Dan kalau kalian mau boleh dibesar kecilkan juga seperti ini. Jadi tingkat kehalusannya bisa kalian atur sendiri. Untuk pengembang lainnya, di sini aku ada soda kue ya. Untuk soda kuenya kita pakai 1/2 sendok teh seperti ini. Kita masukin aja, dan setelah itu langsung aja kita aduk-aduk sebentar. Kita aduk sampai si tahunya hancur dan juga telurnya juga udah hancur seperti ini. Kalau udah, langsung aja kita masukkan tepung terigu. Dan kali ini kita bikinnya tuh tanpa tepung tapioka sama sekali ya. Untuk tepung terigunya aku pakai 250 gram tepung terigu. Aku pakai tepung terigu yang curah ya. Dan langsung aja setelah itu kita aduk sampai dia tercampur merata. Kalau udah dirasa berat, itu kalian boleh langsung ulenin menggunakan tangan. Jadi biasanya kalau kita bikin cilok telur gulung itu kan dari tepung kanji ya. Nah kali ini kita bikinnya dari tepung terigu, jadi nggak ada tepung kanji sama sekali. Dan untuk teksturnya tuh memang jauh berbeda teman-teman. Dan menurut aku sendiri jauh lebih mengenyangkan kalau kita menggunakan tepung terigu seperti ini ya. Kalau misalnya udah berat banget, kalian boleh langsung aja gunakan tangan seperti ini biar cepat nguleninnya. Dan ini udah lembut ya, udah bisa kita bentuk dan udah bisa kita cetak juga. Langsung aja aku cuci tangan dulu biar lebih enak kita bentukinnya. Dan jangan lupa siapin juga telenan atau wadah lainnya untuk naruh yang udah kita cetak teman-teman. Nah kita ambil secuil atau sejumput seperti ini, lalu langsung aja kita bulet-buletin seperti ini. Sangat gampang dan sangat simple sama sekali. Dan tadi aku nggak ada tambahin air sama sekali ya, jadi langsung aja kita ulen. Dan kalau udah bentuknya kalis seperti itu, langsung aja kita bentuk seperti ini. Lakukan sampai semua adonannya habis ya. Dan ini dia hasilnya setelah kita bikin semuanya ya. Lanjut aja ke step selanjutnya, ini kita sisihkan dulu. Di sini aku mau bikin adonan telurnya teman-teman. Untuk adonan telurnya di sini aku menggunakan 2 butir telur seperti ini, dan langsung aja kita pecah lepas ya. Jadi buat telur gulung itu tipsnya cuman di pengadukan di minyak yang panas, dan juga satu lagi kalian perlu tambahkan ini nih teman-teman. Jadi perlu tambahkan air. Ini airnya air biasa, air mentah pun nggak apa-apa, air matang juga nggak masalah. Kita masukkan 5 sendok makan seperti ini. Dan setelah itu langsung aja kita tambahkan perasa seperti garam ataupun Royco. Tapi di sini kita akan kasih cuma garam aja, dan itu cuma seujung sendok teh kali 2. Karena cilok yang tadi udah gurih, jadi aku nggak perlu tambahkan Royco lagi di sini ya. Tips pertama dari telur gulung itu ini teman-teman, di pengadukan ini. Jadi ngaduknya harus benar-benar harus sampai encer. Kalau belum encer pastikan kalian aduk terus ya. Ini sengaja aku lamain video di bagian ini karena memang ini salah satu tips bikin telur gulung biar jadi teman-teman. Dan biasanya ada yang ngomong pakai tepung, pakai ini, nggak perlu pakai tepung ya. Cukup telurnya itu encer aja.
Jadi kalau dia udah encer seperti ini kayak air kayak gitu, nah itu tandanya udah. Makanya kita tadi tambahkan air kan biar dia jauh lebih encer lagi. Nah ini menurut aku udah ya, dia udah mulai berbusa dan udah encer seperti ini udah. Langsung aja deh kita masak dulu bakso atau cilok yang udah kita bikin tadi. Aku ngomongnya apa ya nih, soalnya dia bentuknya mirip donat kayak gitu nanti teksturnya, tapi dia lebih ke gurih ke cilok kayak gitu. Nah ini kita tunggu minyaknya panas dulu. Kalau udah panas langsung aja kita goreng teman-teman. Dan untuk ngegorengnya pastikan minyak dalam keadaan panas seperti ini, dan setelah itu langsung aja kita kecilkan ya. Dan untuk menggoreng cilok atau bakso ini jangan terlalu lama ya teman-teman ya, karena kalau terlalu lama itu dia bisa meledak teman-teman. Pastikan juga dalam step pertama ini kita gunakan minyak panas dulu. Nanti kalau udah masuk semua adonannya langsung kita kecilkan ke api sedang ya, biar dia nggak gampang meledak teman-teman, karena ini dia bisa meledak kayak apa ya, meletus gitu loh teman-teman. Jadi pastikan ngegorengnya jangan terlalu lama dan minyaknya jangan terlalu panas. Dan ini langsung aja kita aduk-aduk terus sampai warnanya itu agak sedikit kuning kemasan atau kecoklatan sedikit. Kalau udah langsung kita angkat, nggak perlu nunggu minyaknya anteng ya. Nah, dan ini warnanya udah kecoklatan seperti ini udah ya. Tanpa berlama-lama langsung aja kita angkat ya teman-teman ya, karena kalau terlalu lama lagi dia bisa meledak. Nah, ini kita angkat, langsung aja kita tiriskan, lanjut ke penggorengan yang kedua. Nah, kalau udah kita goreng yang kedua, kita langsung aja ke step selanjutnya, yaitu kita tusuk-tusuk teman-teman. Cara nusuknya kayak gini aja. Karena ini masih panas banget, kita nusuknya pelan-pelan aja kayak gini nih. Nah seperti ini aja ya teman-teman ya. Ini masih panas dan hangat banget, jadi pastikan kita tusuknya saat dia dingin, karena teksturnya tuh nggak bakalan berubah teman-teman. Mau panas mau dingin dia tetap sama ya. Jadi nggak bakalan ada perubahan, dia nggak bakalan kempes juga. Dan kalau udah selesai kita bikin semuanya, langsung kita goreng. Hasilnya jadi berapa kalian bisa hitung sendiri di sini ya. Ini aku bakalan tunjukin juga jadinya berapa, kalian bisa hitung sendiri atau kalian screenshot dulu deh biar tahu juga dapat berapa nih. Nah ini penggorengan yang kedua. Kalian bisa lihat sendiri ada bagian goresan atau goresan, terlihat nggak ya? Nah di sini ada goresan. Kalau kita agak lambat sedikit aja ngegorengnya, dia bisa meledak nih teman-teman. Dan itu meledaknya lumayan meledup-ledup gitu. Hati-hati juga ya kalau ngegoreng ini ya. Dan kalau teman-teman pengen lihat teksturnya seperti apa atau isiannya seperti apa, apakah bantat atau tidak ya teman-teman ya. Ini tuh lembut banget dia. Dia mirip donat teman-teman, tapi rasanya tuh gurih banget. Tuh kalian bisa lihat sendiri ya. Ini tuh empuk banget. Dan tanpa berlama-lama langsung aja kita goreng. Dan pastikan ini kita aduk sampai dia encer dulu, dan minyak gorengnya harus benar-benar panas seperti ini. Kalau udah panas langsung kita masukin seperti ini nih. Telurnya kita angkat dari atas ke bawah seperti ini biar dia ngembang seperti itu ya, biar dia tuh mencar seperti itu. Nah setelah itu kita tunggu sebentar sampai telurnya agak sedikit matang. Kalau belum matang itu rasanya nggak enak teman-teman. Jadi pastikan tunggu dulu sesaat sampai minyak gorengnya agak sedikit anteng, baru kita gulung seperti ini. Gulungnya dari tengah boleh, dari ujung boleh, dari manapun boleh, terserah kalian. Nah jadi itu sesuai keahlian kalian. Kalian harus latihan terus ya teman-teman ya. Dan pastikan kalau kalian belum pernah mencoba bikin sama sekali ini, pastikan ikutin step by stepnya teman-teman. Yang pasti tadi telurnya harus cair, minyaknya harus panas, dan tarikan telurnya harus kayak gini biar dia mencar ya. Dan cara bikin telur tuh gampang banget kalau kalian tahu trik dan tipsnya. Lakukan sampai semua telurnya habis ya. Jadi 2 butir telur itu nggak bisa ngecover semua yang udah kita bikin tadi ya. Jadi dia dapatnya untuk separuh aja. Kalau kalian mau fullin semua, kita kurangkan 4 butir telur teman-teman.
Kalian bisa lihat sendiri ya, nggak ada yang gagal sama sekali. Dan ini dia hasilnya setelah aku bikin semuanya. Jadinya sebanyak ini, separuh tercover dengan 2 butir telur, separuhnya lagi belum bisa teman-teman. Dan tanpa berlama-lama langsung aja kita bikin saus enaknya ya. Caranya kita tambahkan di 1 gelas kayak gini air biasa, air matang. Lalu kita tambahkan saus bantal yang rasa tomat seperti ini secukupnya aja, sampai keinginan kalian tuh terpenuhi. Biasanya kalau encer itu udah enak, biasanya kalau kental tuh kurang mantap teman-teman. Jadi kita encerkan dengan cara seperti ini dan kita aduk sampai dia tercampur merata. Kalau udah langsung aja kita taruh di atas telurnya ya. Kalau kalian mau ini boleh banget dicelupkan, tapi kalau dicelupkan itu biasanya kurang higienis lagi teman-teman. Nah jadi kita taburin aja seperti ini untuk sausnya. Dan kalau kalian suka kecap ini boleh banget ditambahkan kecap. Ini aku kasih kecap aja biar rasanya jauh lebih enak ya. Untuk kecapnya kita pakai kecap apa aja boleh. Di sini aku pakai kecap sedap teman-teman. Dan langsung aja kita taburin seperti ini. Dan ini dia hasilnya, cilok telur gulung yang udah aku bikin teman-teman. Ini tuh bukan cilok tapi apa ya? Namanya kurang etis kalau aku sebutin. Jadi ini aku sebutnya cilok telur gulung tanpa tepung kanji ya. Jadi buat kalian yang penasaran sama rasanya, langsung aja dicobain di rumah. Resepnya gampang, cara bikinnya juga mudah banget. See you di next video. Thank you.